Serangan roket pejuang Palestina sampai Tel Aviv, Israel dilanda kepanikan. Para pejuang Gaza, Palestina meluncurkan serangan roket ke Israel dalam konfrontasi terbaru dipicu kekerasan tentara Zionis di Masjid Al-Aqsa. Bahkan serangan roket-roket Gaza sampai jantung Tel Aviv, pusat kota perdagangan negara Yahudi. Di Israel, kepanikan terjadi di mana-mana, sirine meraung-raung di berbagai kota menandakan datangnya serangan roket. Sejauh ini 3 orang tewas dari pihak Israel akibat serangan roket. Tidak semua rudal pertahanan Iron Dome Israel merontokkan roket-roket yang diluncurkan dari Gaza. Bagi Israel, serangan roket yang mencapai Tel Aviv merupakan pertanda buruk sekaligus tantangan baru selama konfrontasi terbaru kedua pihak selama ini. Sangat jarang roket-roket dari Gaza mampu mencapai Tel Aviv yang jaraknya mencapai puluhan kilometer dari perbatasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan kepada kelompok militan Gaza bahwa mereka akan membayar dengan harga sangat mahal atas tembakan roket yang mencapai pinggiran Yerusalem pada Senin saat peringatan Yerusalem Day, yaitu perebutan Yerusalem Timur dalam Perang 1967. Kami berada di puncak kampanye yang berat. Milisi Palestina dan jihad Islam akan membayar dengan harga yang sangat mahal atas permusuhan mereka. Mereka akan kehilangan darah, kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dilaporkan kembali Reuters hari Rabu. Israel mengerahkan 80 jet tempur untuk mengebom Gaza. Bukan hanya itu, militer Zionis mengirim pasukan infanteri serta kendaraan lapis baja ke perbatasan. Pengerahan pasukan ini mengingatkan kembali akan perang besar terakhir kedua pihak pada 2014. Lebih dari 2.100 warga Gaza tewas dalam perang selama 7 pekan ini. Sementara dari pihak Israel, 73 orang tewas. Perang ini juga menghancurkan ribuan rumah di Gaza. Pemimpin milisi Palestina Ismail Haniyeh mengatakan Israel telah menyalakan api di Yerusalem dan Al-Aqsa dan dampaknya meluas hingga Gaza. Dia menegaskan Israel harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Dia mengatakan Qatar, Mesir, dan PBB telah melakukan kontak agar kedua pihak meredakan ketegangan. Jika mereka ingin meningkatkan eskalasi, kami siap melawan. Jika mereka ingin berhenti, kami juga siap, tuturnya. Amerika Serikat mendesak kedua belah pihak menahan diri meskipun memberikan penegasan bahwa Israel berhak mempertahankan diri. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Israel memiliki hak yang sah untuk mempertahankan diri dari serangan roket. Di sisi lain, dia menekankan Yerusalem harus menjadi tempat tinggal saling berdampingan. Fokus utama Presiden Joe Biden lanjut dia adalah mengupayakan agar ketegangan segera mereda. Pertempuran kian sengit PBB Israel, milisi Palestina menuju perang skala penuh. Eskalasi serangan militer Israel terhadap Palestina kian meningkat. Terbaru, menurut utusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland, kekerasan yang meningkat antara Israel dan kelompok Islam milisi Palestina yang menguasai Gaza meningkat menuju perang skala penuh. Segera hentikan penembakan, kata Tor Wennesland seperti dikutip oleh pikiranrakyat.com dari The New Arab. Setidaknya 30 warga Palestina termasuk 10 anak-anak tewas dalam pemboman Israel terhadap jalur pantai padat penduduk sejak Senin malam. Sementara itu 3 warga Israel tewas oleh tembakan roket.
Kami meningkat menuju perang skala penuh, para pemimpin di semua sisi harus mengambil tanggung jawab di eskalasi, ujar Wennesland. Ratusan warga Palestina terluka dalam beberapa hari terakhir ketika polisi Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kekerasan polisi dan ancaman pengusiran beberapa keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur telah memicu protes di tepi barat yang diduduki dan di antara komunitas Palestina di Israel. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang Yahudi menyebut daerah itu Temple Mount dan mengklaim tempat itu sebagai situs dari dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab Israel tahun 1967 dan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Warga Palestina bangkit melawan Israel di Hari Yerusalem. Dendam terbalaskan. Pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu dan polisi Israel membalas dengan beberapa balasan yang tak terduga. Dalam bentrokan di luar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ketika Israel memperingati Hari Yerusalem pada Senin kemarin. Hari Yerusalem menandai peringatan pencaplokan Israel atas beberapa bagian kota dalam Perang Arab Israel pada tahun 1967 termasuk Yerusalem. Masyarakat Bulan Sabit Palestina atau Palang Merah Palestina mengatakan lebih dari 180 warga Palestina terluka dalam insiden itu. Palang Merah Palestina kemudian mengatakan jumlah orang yang terluka telah meningkat menjadi 215, dengan setidaknya dirawat di rumah sakit sebanyak 153. Seorang petugas medis Palestina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa seorang jamaah dihabisi begitu saja. Abdullah Idris, seorang Palestina yang terjebak di dalam Masjidil Aqsa, mengatakan kompleks itu seperti medan perang. Para jamaah menderita menghirup gas air mata, katanya sambil terbatuk. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mendekati jendela masjid untuk menghirup udara segar. Tim medis masih dicegah untuk mengakses yang terluka, ungkapnya. Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam, telah menjadi titik fokus kekerasan di Yerusalem selama bulan suci Ramadan. Bentrokan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran internasional. Ketegangan sangat tinggi ketika Israel memperingati Hari Yerusalem, perayaan tahunan pencaplokan Yerusalem Timur dan Kota Tua bertembok yang merupakan rumah bagi tempat-tempat suci Muslim, Yahudi, dan Kristiani. Dalam upaya meredakan situasi, polisi Israel mengatakan mereka telah melarang kelompok-kelompok Yahudi melakukan kunjungan Hari Yerusalem ke alun-alun suci Masjid Al-Aqsa dan yang dihormati orang Yahudi sebagai situs kuil-kuil Yahudi dalam Alkitab. Polisi juga sedang mempertimbangkan apakah akan mengubah rute pawai Hari Yerusalem di mana ribuan pemuda Yahudi yang mengibarkan bendera Israel berjalan melalui gerbang Damaskus, Kota Tua, dan juga kawasan Muslim.